Assalamualaikum anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Waalaikumsalam Bu. Dan sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu sama-sama di dalam hati masing-masing. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita belajar tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Ibu akan menjelaskan yang pertama, pengertian sistem pendidikan. Ada yang tahu apa itu sistem pendidikan? Saya tahu, Bu. Sistem pendidikan di Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh, yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Bagus sekali jawabannya, Nak. Nah, yang kedua, Ibu akan menjelaskan jalur-jalur pendidikan yang ada di Indonesia beserta contoh-contohnya. Menurut Undang-Undang, sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui 4 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal, dan satu lagi yang terakhir, homeschooling. Berikut penjelasannya akan Ibu jelaskan kepada kalian. 1. Jalur pendidikan formal. Jalur pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat, atau berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi yang setaraf dengannya. Termasuk ke dalamnya adalah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional yang dilaksanakan dalam waktu yang terus-menerus. Contohnya seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, dan perguruan tinggi. 2. Jalur pendidikan non-formal. Jalur pendidikan non-formal adalah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Contohnya, tempat kursus seperti kursus komputer, kursus bahasa asing, dan sebagainya. Semua lembaga berbentuk kursus pada dasarnya dapat dilakukan atau dikategorikan sebagai pendidikan formal. 3. Jalur pendidikan informal. Jalur pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, dan keterampilan dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan, pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Contohnya seperti proses penyelenggaraan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga, lingkungan. Contohnya pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, dan sosialisasi lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan homeschooling adalah jalur pendidikan yang dipilih oleh keluarga. Pendidikan ini menggunakan rumah sebagai basis pendidikan dan sangat privat yang dilakukan oleh seorang guru dan seorang peserta didik saja. Contohnya, misalnya keluarga menerapkan guru bimbel di rumah untuk mengajarkan anaknya tentang pembelajaran yang dipelajari. Baiklah anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tentang jalur-jalur pendidikan yang ada di Indonesia. Dari keempat jalur pendidikan tersebut ada perbedaan masing-masing. Berikut Ibu akan menjelaskan kepada kalian. Perbedaan jalur pendidikan formal, non-formal, informal, dan homeschooling adalah sebagai berikut. Pendidikan formal diselenggarakan di dalam gedung sekolah. Waktu penyampaiannya di program lebih panjang atau lebih lama. Usia siswa di suatu jenjang relatif homogen, khususnya pada jenjang-jenjang permulaan. Ada waktu belajar tertentu atau terprogram. Ada ujian formal, diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak swasta. Materi pelajaran atau pendidikan lebih banyak yang bersifat akademis dan umum. Kredensial atau ijazah dan sebagainya. Dan non-formal, diselenggarakan di luar gedung sekolah, tapi bisa juga di dalam gedung sekolah. Waktu penyampaian lebih pendek.
Usia siswa di suatu kursus tidak perlu sama. Ada waktu belajar tertentu, terkadang ada ujian, terkadang tidak. Materi pendidikan lebih banyak yang bersifat praktis dan khusus. Credentials umumnya kurang memegang peranan penting, terutama bagi penerima siswa. Perbedaan pendidikan informal. 1. Dapat diselenggarakan di mana saja, khususnya pada lingkungan keluarga. 2. Pendidikan tidak diprogramkan secara tertentu. 3. Tidak ada ketentuan usia siswa. 4. Tidak ada waktu belajar tertentu. 5. Tidak ada ujian. 6. Tidak diselenggarakan pemerintah. 7. Tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal. 8. Tidak perlu adanya kredensial. Nah, anak-anak, kalau yang homeschooling ini hampir sama dengan pendidikan informal. Cuma bedanya, jalur pendidikan homeschooling ada materi tertentu yang harus dipelajari oleh siswa. Baiklah anak-anak, Ibu sudah menjelaskan materi kita tentang sistem pendidikan di Indonesia. Ada contoh-contohnya dan juga perbedaannya. Apa kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Saya ingin bertanya tentang apa saja komponen-komponen sistem pendidikan di Indonesia. Oh, pertanyaan yang bagus ya. Baiklah, Ibu akan menjawab. Komponen-komponen sistem pendidikan ada 12 komponen sebagai berikut. 1. Tujuan dan prioritas. 2. Peserta didik. 3. Manajemen. 4. Struktur dan jadwal waktu. 5. Isi atau materi. 6. Dosen dan pelaksana. 7. Alat dan sumber belajar. 8. Fasilitas. 9. Teknologi. 10. Pengawasan mutu. 11. Penelitian. 12. Biaya pendidikan. Baik, Bu, saya sudah mengerti. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Nak. Baiklah. Jadi, untuk materi kita hari ini sampai di sini dulu. Dikarenakan waktu mata pelajaran Ibu sudah mau habis, kita tutup dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Baik, Bu. Oke, cukup sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.